banyak Bapak bicarakan, yaitu tentang Pentakosta ketiga. Nah, bagaimana tentang pelayanan dengan visi? Tuhan kalau bicara sama saya nggak ngerti, tapi saya percaya. Amin. Karena saya percaya, maka saya berkata-kata. Jadi saya tahun 2009 tuh Tuhan berbicara pada saya dari Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera. Aku datang segera. Saya tanya Tuhan dengan gemetar, apa yang akan Tuhan kerjakan dan apa yang harus kami kerjakan? Itu kira-kira 6 bulan baru dijawab. Aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku. Pada saat aku mencurahkan rohku akan terjadi seperti Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Jadi ada 3 tanda. Sesuai dengan ayat 28 29, anak-anak, pemuda, orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Ayat 30 dan 31-nya berkata, mujizat akan terjadi luar biasa. Amin. Pada waktu Roh Kudus dicurahkan. Yang ketiga, goncangan akan terjadi luar biasa. Karena 3 tanda ini, maka ayat 32 yang terjadi. Akan banyak orang yang berseru pada nama Tuhan, dan mereka yang berseru pada nama Tuhan, mereka akan diselamatkan. Kira-kira tahun 2013, yang aku maksudkan selama ini dengan pencurahan Roh Kudus, itu adalah Pentakosta ketiga. Terus, loh Tuhan, Pentakosta ketiga, saya nggak ngerti apa itu Pentakosta ketiga. Sekali lagi, saya tidak ngerti, tapi saya percaya Tuhan ngomong. Karena itu saya berkata-kata. Karena itu aku berkata-kata. Tuhan kasih tahu pada saya, yang aku maksudkan Pentakosta pertamanya itu di Yerusalem, kamar loteng. Dan yang kedua, itu adalah yang terjadi di Azusa Street. Nanti tadi yang tadi saya katakan, William Seymour itu mendapatkan 100 tahun ke depan, berarti sekarang, Roh Kudus akan dicurahkan luar biasa, melebihi dari Azusa. Dan Pak Niko dapatnya bukan sebelumnya kan? Justru itu. Justru setelah dengar dari Tuhan Pentakosta ketiga, saya dengar Pentakosta ketiga dulu, baru tahu kalau itu William Seymour tuh bernubuat. Jadi bukan saya tahu dari William Seymour dulu. Jadi Tuhan ngomong ke saya dulu tentang ini, baru saya tahu, ini ternyata Tuhan sudah ngomong ke William Seymour nih. Malah ini di forum-forum internasional saya ngomong, mereka juga diem. Nah, kemudian saya tanya, Tuhan, kalau boleh kasih gambaran Tuhan, Pentakosta ketiga untuk Indonesia ini gimana? Itu tahun 2013. Tuhan baru jawab tahun 2017. Seorang hamba Tuhan dari Australia, Melbourne, dari Planet Seeker, yang namanya Russell Evan, dia dikasih penglihatan tentang Indonesia. Dia lihat api Roh Kudus sedang turun di Indonesia luar biasa. Kemudian dia melihat ada awan-awan seperti ditiup angin. Saya percaya itu awan kemuliaan Tuhan keluar dari Indonesia ke bangsa-bangsa. Dan dia melihat jutaan anak-anak muda yang berkobar dalam api Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan melayani bangsa ini. Belum pernah terjadi sebelumnya. Saya kan terhisap dalam apa yang disebut dengan Empower 21. Itu semua gerakan ada di 5 benua. Memang yang pertama kali saya bicara justru di sana. Waktu saya diundang untuk ke sana oleh Daniel Kolenda waktu itu, penggantinya Reinhard Bonnke, dia berkata, ada sesuatu di Brasil, Anda harus datang. Mereka menjual tiket. Jadi di sana tuh tiketnya dijual kalau mau KKR. Jadi tiket tuh dijual kurang dari 6 jam, sold out. Cari stadion yang kedua, sekitar 3 hari, sold out. Wah, ini yang waiting list masih banyak. Cari stadion yang ketiga. Itu yang 2 tuh ada di Sao Paulo. Mereka cari lagi stadion, akhirnya dapat di Brasilia, ibu kotanya Brasil, di National Stadium. Jadi pada hari itu ada 3 stadion yang dipakai. Itu hanya 1 hari. Hari Sabtu tanggal 8 Februari 2020. Dan yang hadir 180.000 anak-anak muda dengan usia rata-rata 24 tahun. 180.000. Itu dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam, 12 jam non-stop. Pujian, penyembahan, firman, pujian terus. Dan saya tanya di sini, Indonesia kira-kira bisa nggak ya? Mereka bilang bisa. Saya bilang, pasti bisa. Pada waktu kita omong-ngomong dengan para pemimpin di sana, mereka sama-sama dapat bahwa ada 2 negara atau 2 bangsa yang akan dipakai oleh Tuhan untuk menggerakkan anak-anak muda untuk dunia. Yang pertama Indonesia, yang kedua Brasil. Sekarang diberikan ada 5 pengertian tentang Pentakosta ketiga. Oh, ini kesimpulannya ya? Sekarang sudah ada 5. Yang pertama itu adalah pencurahan Roh Kudus yang luar biasa di zaman now, yang melebihi Azusa Street. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar. Dan yang terakhir, sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi anak-anak muda yang saya sebutkan dengan generasi Yeremia. Penuh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan melayani bangsa ini lebih jauh, lebih dahsyat. Yang keempat, ini adalah memberikan kita kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Dan yang kelima, saya berani berkata bahwa Pentakosta ketiga ini lahir di Indonesia. Cindy Jagger kita pasti kenal semua. Dia yang datang di sini
yang memberikan nubuatan. Bahwa kalau dulu Pentakosta kedua itu dari barat ke timur, tapi yang ketiga ini dari timur ke barat. Pak Niko, mungkin ada kalimat-kalimat terakhir Pak Niko untuk mengajak jemaat untuk masuk dalam kegerakan Roh Kudus di akhir zaman atau Pentakosta ketiga ini. Bahwa Pentakosta ketiga ini adalah kuasa yang Tuhan berikan hari ini untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya ini adalah menjadikan kita sebagai murid. Murid itu siapa? Orang yang hidup seperti gurunya, yang menyerupai gambarnya. Dan saya percaya bahwa hanya orang-orang yang seperti ini yang akan ikut dalam pengangkatan. Selesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Amin. Jadikan semua bangsa itu muridku.